1021 Aku tidak bisa melakukannya, kamu carilah orang lain. Ricky Mo mengangkat alisnya sedikit tanpa mengeluarkan suara. Amanda Mu tak berniat membiarkan Ricky Mo melakukan ini asal-asalan. Dia menatap Ricky Mo, bicara. Baru kemudian Ricky Mo berkata dengan lantang, dia sudah sangat besar dan bisa berjalan sendiri dengan baik. Anak berusia 4 tahun juga disebut sudah sangat besar. Amanda Mu ingin tertawa dengan kemarahan, bisakah kamu berlaku seperti seorang ayah? Jika aku sudah tiada kelak, kamu. Amanda Mu. Ricky Mo menyela Amanda Mu, suaranya dalam dan tertekan. Dia paling tidak suka mendengar kata-kata ini di mulut Amanda Mu. Aku tahu kamu tidak suka mendengarku mengatakan ini, tapi yang kukatakan adalah kebenaran. Jika aku pergi, kamu harus menjaga Joanna dengan baik. Ekspresi dan nada suara Amanda Mu tenang. Tampaknya Ricky Mo hanya berbuat seenaknya. Wajah Ricky Mo tegang dan dingin, aku akan berusaha menyembuhkanmu. Amanda Mu bertanya padanya, bagaimana jika tidak bisa disembuhkan? Hampir seketika, Ricky Mo berkata, itu tidak akan terjadi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa segala sesuatu di dunia akan menjadi sesuai apa yang kamu inginkan? Nada suara Amanda Mu ringan, tidak mungkin. Ricky Mo keras kepala dan selalu percaya diri. Jika dulu, apa yang dikatakannya, Amanda Mu pasti percaya. Tapi sekarang dia hanya merasa bahwa segala sesuatu mungkin terjadi ke arah yang paling buruk. Ketika tubuhnya memburuk hari demi hari, dia tidak bisa seyakin Ricky Mo. Tubuhnya yang merosot menelan kepercayaan diri dan ketenangannya. Sudut bibir Ricky Mo menegang, dan dia melangkah maju untuk memeluk Amanda Mu tanpa sepatah kata pun. Amanda Mu bisa merasakan kekerasan di hatinya yang terkendali. Amanda Mu membiarkannya memeluknya. Setelah sekian lama, Ricky Mo melepaskannya dan bertanya dengan suara rendah, aku akan memproses beberapa dokumen, apakah kamu akan menemaniku? Suaranya lembut, seolah-olah masalah di mana keduanya hampir bertengkar barusan tidak ada. Amanda Mu tidak bersuara, dia menganggap Amanda Mu setuju dan mendorong Amanda Mu keluar kamar. Ketika Ken Zhou Li sedang melihat data, pintu dibuka dari luar. Pembukaan pintu tidak lembut, dan langkahnya berat dan agresif. Dia tidak perlu melihat ke atas, dia tahu siapa itu. Apa tuanmu punya waktu senggang? Selalu datang ke tempatku setiap hari, apakah takut kerjaku melambat? Ken Zhou Li menutup lembar catatan data dan menatap Ricky Mo yang berjalan ke arahnya. Ken Zhou Li mengesampingkan lembar data, tangan di bangku dan melihat Ricky Mo. Di seberang meja, Ricky Mo menatapnya tanpa ekspresi, lihat Amanda Mu. Bukankah itu tidak masuk akal? Kamu membiarkan dia datang menemuiku, bukankah kamu tahu itu? Ken Zhou Li terkekeh, bicaralah jika kamu ingin mengatakan sesuatu. Ricky Mo terdiam beberapa detik. Dia tidak berbicara, dia hanya menatap Ken Zhou Li. Ken Zhou Li menyipitkan mata, kamu ingin membuat perhitungan denganku, bukan? Kamu sendiri yang mengirimnya untuk mencariku. Ricky Mo meliriknya, lalu berkata dalam-dalam, dia butuh psikoterapi. Ken Zhou Li mendengar kata-kata itu dan merasa emosi. Lalu dia tertawa, sangat lembut, aku tidak bisa melakukannya, kamu dapat mencari orang lain. Ricky Mo menunduk, dan Ken Zhou Li mengulurkan tangannya, tampak tak berdaya, dalam psikoterapi, kamu perlu mencari dokter yang dapat dipercaya oleh pasien untuk membuka hati pasien. Kamu pikir apakah dia bisa mempercayaiku? Ricky Mo mendengarkannya, berbalik dan pergi. Ken Zhou Li melihat punggungnya dan tertawa. Tak heran jika Ricky Mo bisa membiarkan Amanda Mu mendatanginya, ternyata Amanda Mu mengalami gangguan jiwa. 1022 adalah Dodicie. Ken Zhou Li teringat kembali seperti apa tampilan Amanda Mu sebelumnya, dengan ekspresi sedikit terkekang dan terus melihat lembar data. Melihat catatan digital yang padat di atas, Ken Zhou Li sedikit kesal. Padahal, dia belum bisa memastikan apakah bisa mengembangkan obat yang bisa menyembuhkan tubuh Amanda Mu. Dia akan bekerja sama dengan Ricky Mo, terutama untuk menghindari Dodicie. Apakah ia dapat mengembangkan obat yang efektif untuk tubuh Amanda Mu atau tidak? Premisnya adalah bahwa pasien harus bekerja sama secara aktif dalam pengobatan. Mentalitas pasien sangat penting. Jika Amanda Mu duluan berpikiran negatif, tubuhnya akan memburuk lebih cepat.
Kenzo Li duduk, mengulurkan tangannya dan menekan alisnya, merasa sedikit kesal, bangkit dan berjalan keluar. Anik membuat kopi dan berjalan masuk. Melihat Kenzo Li berjalan di luar, dia bertanya, "Pak, mau kemana?" Kenzo Li menatapnya, bernafas. Kenzo Li berjalan keluar, berdiri di balkon dan melihat keluar, samar-samar melihat sosok Amanda Mu di kejauhan. Halaman tempat tinggal Kenzo Li dipisahkan, dengan pengawal yang menjaganya. Ada dua pelayan di belakang Amanda Mu, Ricky Mo dan Charles Mo tidak ada. Kenzo Li meletakkan tangannya di pagar, begitu dia mendorong keluar, dan kemudian melompat dengan akurat ke dinding halaman. Berjalan cepat ke halaman di sisi lain. Ketika dia mencapai halaman tempat Amanda Mu berada, dia melompat dari dinding halaman dan mengeluarkan ledakan. Suara itu tidak ringan atau berat, dan itu menarik perhatian dua pelayan yang berada tidak jauh. Kedua pelayan itu menatapnya, siapa itu? Amanda Mu juga mendengar suara itu, tetapi dia terlalu malas untuk bergerak. Kecuali Joanna Mo, dia tidak tertarik pada hal lain. Kenzo Li keluar dengan angkuh, Amanda. Amanda Mu dulu memiliki hubungan yang baik dengan Kenzo Li, jadi dia secara alami dapat mengenali bahwa ini adalah suara Kenzo Li. Dia mengerutkan kening dan kembali menatap Kenzo Li, apa yang kamu lakukan? Amanda Mu tidak memberinya wajah yang baik, tetapi Kenzo Li malah tersenyum. Mungkin dia telah menggunakan penampilan yang lembut untuk menutupi perhitungannya yang berbahaya selama bertahun-tahun. Dia begitu terbiasa sehingga dia tidak bisa melepaskan topeng munafik ini, sehingga itu adalah wajah yang lembut bagi semua orang. Aku ingat dulunya, kita adalah teman yang sangat baik, dan kamu sangat bergantung padaku. Nada bicara Kenzo Li agak emosional. Amanda Mu mencibir, mengapa? Kamu tidak ada kerjaan dan mengingat masa lalu. Kenzo Li tiba-tiba berkata dengan serius, Amanda, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Amanda Mu meliriknya, aku tidak tertarik dengan apa yang ingin kamu katakan. Ekspresi Kenzo Li sedikit berubah, tetapi segera kembali normal. Pada awalnya, aku tidak setuju untuk menggunakan obat itu padamu. Dodilah yang menguji obat baru itu padamu saat aku pergi. Sudah terlambat ketika aku mengetahuinya. Ekspresi Amanda Mu berangsur-angsur menjadi serius setelah mendengarkannya. Dia menoleh untuk melihat Kenzo Li. Kenzo Li melihat Amanda Mu menoleh, mengetahui bahwa dia mendengarkan kata-katanya sendiri. Dia melanjutkan, iya, aku menyelamatkanmu pada saat itu memang untuk menyelamatkan adik perempuanku. Karena itu, tidak ada yang menginginkan kesehatanmu lebih daripadaku, dan aku tidak akan menggunakan obat-obatan yang tidak diketahui efek sampingnya. Padamu. Kata-kata Kenzo Li masuk akal. Tapi, Amanda Mu sekarang sudah tidak percaya lagi. Dia telah mempercayainya berkali-kali. Amanda Mu memandangnya dengan mengejek, lalu bagaimana? Kenzo Li tertawa mencela diri sendiri, ya, kamu seperti ini sekarang, dan apapun yang aku katakan tidak ada gunanya lagi. 1023 bosan dengan kemunafikannya. Kenzo, apa kamu tidak mengerti? Tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku atau pada Ricky Mo, aku tidak begitu membencimu. Kamu seharusnya tidak melakukannya kepada Joanna. Amanda Mu telah menjadi orang yang berhati lembut sejak dia masih muda, kalau tidak dia tidak akan bertahan bertahun-tahun di keluargamu, sampai dia dipaksa menikahi Ricky Mo, dia masih memiliki fantasi tentang Novia Xiao. Tapi Kenzo Li tidak seharusnya, tidak mengganggu Joanna Mo. Joanna Mo adalah skala kontra Amanda Mu. Kenzo Li lama tidak berbicara. Amanda Mu lelah berurusan dengan dia dan kemunafikannya. Saat dia akan pergi, mendengar Kenzo Li berkata, sebenarnya, berkat Dodi Kurva akan berubah menjadi seperti itu. Apa menurutmu aku ingin seperti ini? Jika bukan karena Dodi Xie, aku tidak akan seperti ini. Jika aku dilahirkan di keluarga Mo, jika aku bertemu seseorang yang menariknya seperti Ricky Mo, aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Siapa yang tidak ingin menjalani hidup yang lebih cerah? Kenzo Li tampaknya telah lama tertekan, dan akhirnya menemukan jalan keluar untuk melampiaskan perasaannya. Kenzo Li brilian, banyak akal dan penuh perhitungan, tapi dia juga pria yang sombong. Ini mirip dengan Ricky Mo. Bahkan jika itu hanya orang biasa,
sulit untuk menunjukkan sisi rapuhnya kepada orang lain, tetapi dia mengatakan hal-hal ini di depan Amandamu. Maksud dari kata-katanya secara samar-samar mengungkapkan kecemburuannya terhadap Rikimo. Dia merasa bahwa Rikimo tidak menyukainya karena situasinya lebih baik daripada dia. Inilah mengapa dia pernah mengincar Rikimo sebelumnya. Keluarga Kenzoli menderita bencana, dan mereka juga orang miskin. Tapi, Amandamu menatap tajam ke arah Kenzoli, apakah kamu membandingkan dengan Rikimo? Kamu pikir kamu lebih buruk, jadi kamu bisa saja melakukan gertakanmu. Dia menggelengkan kepalanya, jangan bandingkan dirimu dengan Rikimo. Kamu berbeda. Aku percaya bahwa meskipun Rikimo berada di posisimu, dia tidak akan begitu kejam terhadap seorang anak kecil seperti dirimu. Karena ibu Rikimo, dia tidak melakukan apapun pada wanita sampai sekarang. Bahkan jika sis kamu yang menyinggung dia seperti itu, dia tidak akan pernah melakukannya. Rikimo memiliki prinsip dan pendiriannya sendiri di hatinya. Dia tidak pernah menjadi orang yang sama dengan Kenzoli. Kamu akan selalu percaya pada Rikimo tanpa syarat, dan tidak ada yang pernah percaya padaku seperti itu. Senyum Kenzoli suram, matanya sedikit cemberut. Amandamu membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Pandangannya tertuju pada gugusan bunga yang mekar, dan dia diam. Ibu. Suara Joannamu tiba-tiba terdengar, dan Amandamu tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Kenzoli sudah tidak ada lagi. Dia menghela nafas lega dan kemudian memandang Joannamu sambil tersenyum. Rikimo tetap tinggal di resort. Saat dia bekerja, dia menggendong Amandamu dan duduk di sebelahnya. Joannamu dioper ke Charles Mo, dan setiap hari dibawa oleh Charles Mo. Di hari ketiga, Kenzoli meminta Anik memberitahu Rikimo untuk membawa Amandamu ke sana. Kenzoli tidak terlibat dalam proses farmasi, tetapi karena Venia Lee, dia telah mengerjakan obat tersebut. Meskipun dia tidak tahu rumusnya, dia tetap bersama Dodisie sepanjang waktu dan menemukan beberapa rumus yang relevan dari banyak aspek, tetapi itu tidak akurat. Itu hanya dapat dikembangkan untuk menghambat penyakit, dicoba kepada Amandamu. Amandamu sedang berbaring di tempat tidur, dan Kenzoli menusukkan jarum infus ke pembuluh darahnya. Lengan Amandamu sudah sangat kurus, dengan hampir hanya tulang yang tersisa, membuatnya sulit untuk menembus jarum. 1024 benar-benar masih hidup. Kenzoli menatap wajah Amandamu sebelum memulai suntikan. Karena Amandamu terlalu kurus, dia merasakan sakit saat ditusuk. Amandamu mengerutkan kening, kulitnya sedikit menegang, dan bibirnya terkatup rapat. Rikimo di samping melihat Amandamu sedikit kesakitan, dan berjalan ke depan. Kenzoli melihat Rikimo datang menghampiri, dengan tangan yang kuat, jarum ditusukkan dengan rapi. Alis Amandamu melonjak. Saat Kenzoli mengangkat kepalanya, ia melihat wajah tanpa ekspresi dari Rikimo. Dia bahkan merasa bahwa suhu di dalam ruangan itu sepertinya lebih rendah. Namun, Kenzoli tidak memperdulikannya, menundukkan kepalanya untuk mengepak barang-barangnya. Setelah menyelesaikan koleksinya, ia berkata, setelah 2 botol ramuan itu habis, kamu bisa kembali beristirahat. Amandamu melihat botol infus yang tergantung di atas kepalanya. Rikimo bertanya dengan lantang, berapa lama? Sampai malam hari. Kenzoli melambat lagi. Tubuh Amandamu saat ini terlalu lemah untuk menahan tekanan apapun. Rikimo tidak berbicara, dan duduk di samping. Amandamu berbaring, menatap langit-langit. Rikimo meletakkan tangannya di atas tangan Amandamu, agar tangannya tidak menekan jarum di punggung tangannya, dan ingin menghangatkan tangannya. Amandamu takut kedinginan sekarang. Rikimo menutupinya sebentar, memikirkan sesuatu, dan mengeluarkan telepon. Sebelum mematikan tombol diam, ada beberapa panggilan tak terjawab di ponselnya, yang semuanya berasal dari Donisi. Donisi membuat begitu banyak panggilan berturut-turut. Jika bukan karena keadaan darurat, dia tidak akan membuat banyak panggilan sekaligus. Telepon terhubung, dan butuh beberapa saat Donisi untuk menjawab telepon, Tuan. Akhirnya Donisi merasa tenang. Rikimo bertanya padanya, ada apa? Mengenai Dodisie, aku sudah dalam perjalanan ke sana.
Nada suara Donisi sedikit serius. Ricky Mo sebelumnya membuat berita palsu yang membuat Ken Zhou Li mengira Dodi Xie masih hidup. Justru karena itulah Ken Zhou Li berinisiatif ikut bekerja sama dengan Ricky Mo. Ricky Mo bertanya dengan suara yang dalam, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Donisi berkata ini mendesak, dan itu pasti masalah yang sangat penting. Setengah jam, Donisi menelepon Ricky Mo sebelumnya tidak ada yang menjawab, jadi dia langsung menyetir, dan sekarang sudah hampir sampai. Setengah jam kemudian, Donisi tiba di resort. Khawatir Amandamu akan memindahkan jarum di tengah, Ricky Mo meminta Donisi untuk datang langsung ke kamar Amandamu. Donisi datang ke sini untuk pertama kalinya. Saat masuk ke dalam kamar, ia baru menyadari bahwa itu adalah kamar Amandamu, yang menurutnya adalah kantor Ricky Mo. Ricky Mo sedang duduk di sisi lain tempat tidur, tepat di sebelah tempat tidur yang hangat. Donisi menurunkan suaranya dengan sadar, "Tuan muda, aku pikir Dodi mungkin benar-benar masih hidup. Sesuatu telah terjadi di luar baru-baru ini, dan Ken Zhou Li tidak dapat melakukan apapun tepat di depan matamu." Donisi berkata, dan memberikan beberapa informasi dan gambar untuk Ricky Mo. Salah satu gambarnya adalah wajah samping, sangat kabur. Ricky Mo mengambilnya dan melihatnya. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Saat Dodi Xie masih hidup belum pernah melihat bayangannya. Ketika melihat Dodi Xie sudah menjadi mayat. Donisi mengeluarkan gambar yang telah diperbaiki. Aku meminta seseorang untuk melakukan perbaikan teknis. Kamu dapat melihat yang ini lagi. Ricky Mo mengambil foto yang diambil oleh Donisi. Foto ini jauh lebih jelas dari foto sebelumnya. Wajah sampingnya agak mirip dengan Dodi Xie. 1025 diperhitungkan olehnya. Ricky Mo belum melihat Dodi Xie di depannya. Dia mengambil foto dan melihatnya sebentar. Tentu saja, dia tidak yakin apakah orang ini adalah Dodi Xie. Dia meletakkan foto itu dengan ekspresi serius, dan mengetuk-ngetukkan jari-jarinya yang panjang ke meja tanpa jeda. Melihat hal tersebut, Donisi berkata, saat itu, Dodi dikepung dan ditekan oleh Ken Zhou Li, dan akhirnya dibuang ke laut. Mayatnya masih diangkat oleh anak buah Dodi. Dipastikan mati. Donisi juga sedikit bingung, bagaimana mungkin seseorang yang telah meninggal tiba-tiba hidup kembali. Ricky Mo menatap Donisi dan berkata dengan suara yang dalam, apakah Dodi bertanggung jawab atas apa yang terjadi baru-baru ini? Donisi berpikir sejenak dan menjelaskan, sejauh ini, tidak ada bukti kuat bahwa Dodi Xie melakukan hal-hal itu, tetapi baik kamu maupun Ken Zhou tidak memiliki tindakan apapun, dan hanya Dodi Xie yang dapat melakukannya. Atau, Ricky Mo berhenti sejenak dan berkata, yang meninggal bukanlah Dodi yang asli. Donisi terkejut, Tuan, apakah maksudmu? Dodi berpura-pura mati. Ricky Mo mencibir, ketika Dodi meninggal, itu juga diberitakan secara global, dan ada foto-foto kematiannya. Hampir tidak ada yang menduga dia pura-pura mati. Bahkan Ricky Mo sendiri tidak pernah menyangka bahwa Dodi Xie mungkin akan pura-pura mati. Meski berita kematian Dodi Xie sedang membebani saat itu, Ricky Mo tidak begitu mempercayainya, dan juga menyuruh orang mengonfirmasi apakah Dodi Xie benar-benar mati. Memikirkannya dengan hati-hati, apa yang terjadi saat Ricky Mo menipu Ken Zhou Li untuk bekerja sama. Mereka semua mengandalkan media dan opini publik untuk mencapai tujuan mereka. Jika Dodi Xie benar-benar tidak mati, maka Ricky Mo, untuk mengelabui Ken Zhou Li agar bekerja sama, dan membuat berita di seluruh dunia malah membantu Dodi Xie. Untuk membuat berita tersebut terlihat benar, Ricky Mo membuat James Gu menghabiskan banyak tenaga dan sumber keuangan untuk menyebarkan berita palsu bahwa Dodi Xie sebenarnya masih hidup. Tapi dia tidak menyangka Dodi Xie mungkin benar-benar masih hidup. Jika Dodi Xie benar-benar masih hidup, Ricky Mo telah memperhitungkannya. Ricky Mo melengkungkan bibirnya, tanpa senyum sedikit pun di wajahnya. Donisi dan Ricky Mo berada dalam pemahaman yang diam-diam, dan segera memikirkan pertanyaan yang dipikirkan Ricky Mo. Dia memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Ia menatap wajah Ricky Mo dan memilih untuk dengan berani berkata, mungkinkah? Sejak dari awal, Dodi telah mengetahui akhir cerita ini dan menunggu kita untuk memulainya dan kemudian dia akan dibangkitkan. Donisi hanya menebak-nebak. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ada orang yang memperhitungkan begitu dalam di dunia ini.
Ricky Mo, bagaimanapun, tertawa mencemooh dan berkata perlahan, itu bukan tidak mungkin. Setelah mendengarkannya, Donishi merasa mati rasa di kulit kepalanya. Jika ini masalahnya, maka Donishi lebih dari sekadar orang yang mengerikan. Aku seharusnya terpikirkan bahwa jika bisa melatih Kenzo Li menjadi orang seperti itu, Dodi jelas bukan lampu hemat bahan bakar. Ricky Mo bersandar ke belakang dengan ekspresi dingin. Dia lalai. Tapi Eriko juga tidak kelihatan begitu pintar. Donishi merasa Eriko Xie dan Kenzo Li tidak sejajar. Ricky Mo menatap Donishi sambil tersenyum, apakah kamu pikir Dodi tidak memiliki kemampuan untuk melindungi seorang putra? Donishi mengerti dalam sekejap. Dodi Xie mencintai putranya, jadi dia tidak membiarkan Eriko Xie mempelajari trik ini. Selanjutnya bab 1026 apa kamu tidak lelah?